Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Yulis, kita berjumpa dulu ya sebelum observasi di kelas nanti. J. Ini namanya kegiatan pra-observasi. G. Oke. Pelajarannya IPA ya, Bu ya? J, Pak. J, pelajaran IPA. Tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya nanti peserta didik bisa menyebutkan contoh sumber-sumber energi listrik dan juga peserta didik bisa menghubungkan antara energi dan daya listrik. Menghubungkan antara Energi dan daya listrik. Untuk kelas 9 ya, Untuk kelas 9. sesuai dengan modul yang sudah dibuat. J. Kira-kira ini kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Yulis itu apa? Ya, untuk kompetensinya sebetulnya saya ada 3, Pak. Yang Ada pertama G, yang pertama tentang kesadaran sosial emosional. Sekali itu spesifiknya apa? Kan ada 5. Spesifiknya, oh enggak ya, Pak. Sepertinya nanti rencananya saya akan mengambil yang kesadaran diri, kesadaran diri, kemudian nanti kesadaran berrelasi, Ya. dan satu lagi kesadaran pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, kesadaran diri, J. pengambilan berrelasi, J. dan pengambilan keputusan yang Bertanggung jawab. dari kesadaran diri. Kira-kira strategi nanti saat pembelajaran seperti apa? Ya. Untuk yang kesadaran diri, saya pikir saya nanti akan yang pertama untuk mengucapkan salam di awal pembelajaran, kemudian nanti saya akan mengajak siswa-siswa untuk berdoa, dan setelah itu saya akan mengajak mereka untuk ice breaking, ya, ice breaking untuk sukses untuk afirmasi positif. Bagus sekali. Kemudian yang kedua itu keterampilan berrelasi. Itu strateginya nanti di pembelajaran. Ya, nanti setelah mereka mengerjakan LKPD, saya akan meminta mereka untuk presentasi. Presentasinya boleh untuk membaca, boleh untuk menulis sesuai dengan kenyamanan mereka. Bagi anak yang lebih suka atau tidak suka berbicara, menulis saja tidak apa-apa. Kalau yang suka yang berbicara, nanti dia untuk membacakan tampil di depan seperti itu. Dan nanti kemungkinan ada sesi tanya jawab juga jika mereka ada yang belum dipahami. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Untuk yang ketiga, yang pengambilan keputusan bertanggung jawab, itu saya akan rencana saya menerapkan diferensiasi konten. Diferensiasi konten. Jadi saya akan memunculkan 2 konten. Yang pertama untuk anak-anak yang menyukai audiovisual, jadi menggunakan video nanti. Kemudian satu lagi dengan bahan bacaan, ya. Jadi ada teks yang saya print dan ada teks yang saya berikan linknya, seperti itu. Ya, bagus sekali. Ini KSE yang ingin dikembangkan oleh Yulis ya. Selain KSE ada lagi yang ingin dikembangkan? Ya. Selain KSE, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Strateginya bagaimana? Strateginya untuk kesepakatan kelas, saya akan meningkatkan kesepakatan kelas di awal pembelajaran supaya pembelajaran lebih kondusif, dan anak-anak kan harus selalu diingatkan, harus selalu diulang. Kalau tidak diingatkan, diulang, nanti mereka lupa dan malah pembelajaran kurang kondusif. Dan lagi mungkin nanti di tengah-tengah kalau misalnya ada suatu, karena kan anak-anak membawa HP, saya takutnya mereka di luar instruksi, ya, jadi untuk mengingatkan anak nanti seperti itu. Berarti sebelum pembelajaran, saat pembukaan ya, saat proses. Ada lagi yang dikembangkan? Yang diferensiasi konten itu tadi ya, Pak. KSE berarti Pak. Diferensiasi konten bisa. Jadi bisa dikembangkan di luar, bisa di dalam KSE. Diferensiasi konten ya. Nah, kira-kira dari diferensiasi konten ini yang sudah direncanakan, nanti strateginya bagaimana? Strateginya saya memberikan video, ada video, kemudian ada teks, kemudian ada link berupa bacaan juga. Jadi untuk teksnya ada 2, ada yang link secara digital, ada yang dalam bentuk teks. Jadi ada 3 hal yang akan dikembangkan. Yang pertama yaitu kompetensi sosial emosional, yang kedua kesepakatan kelas, yang ketiga diferensiasi konten. Sudah saya
cermati juga, sudah saya catat juga. Berikut dengan strategi saat pembelajaran. Semoga berjalan dengan baik. Amin. Dan kita lanjutkan nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nanti ada kegiatan namanya pasca adaptasi. Kita ada kegiatan khusus. Oke. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Wawan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita bertemu kembali, tatap muka kembali pada siang hari yang panas ini. Kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat ya untuk belajar bersama dengan kita. Walaupun ada satu dua yang tidak berangkat, siapa yang tidak berangkat? Iya, Surfi. Selain Surfi, tidak semua berarti ya. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu sudah diambil HP-nya? Ya. Sudah di-download semuanya untuk video yang share tadi pagi. Ya, mohon maaf baru mendadak, misalnya baru tadi pagi. Oke, sebelum kita memulai, mungkin belum ya, edarkan dulu saja. Ya, sebelum kita memulai, ya, Buris ingin mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita di awal ya. Kalau misalnya semua sudah masuk tepat waktu, sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita, terima kasih. Kemudian tidak diperbolehkan untuk makan dan minum ya. Kalau minum masih boleh, kalau minum silakan, tapi izin terlebih dahulu. Tidak ada yang makan kan ya hari ini ya? Tidak. Kemudian karena hari ini kita membawa HP sesuai kesepakatan kita, silakan gunakan HP dengan bijak ya. Nanti gunakan sesuai dengan instruksi dari Bu Riris. Oke, kalau saya belum meminta kalian untuk menggunakan HP, maka silakan HP-nya ditaruh di meja di bagian atas dulu. Oke, tidak usah diotak. Seperti itu ya. Kemudian saya ingin ngecek kerapian terlebih dahulu, silakan berdiri. Semuanya nyaman, silakan cek dulu kerapian, silakan berdiri. Yang bajunya masih di luar, silakan dimasukkan. Ya, sepertinya sudah rapi dari tadi. Biasanya nih istirahat pertama masuk ke pembelajaran keempat, berarti sudah keluar. Sudah rapi semuanya? Siap, sudah. Kemudian, oke, sebelum itu kita melakukan icebreaking terlebih dahulu, yaitu tepuk sukses. Pernah mendengar tepuk sukses? Sudah pernah? Sudah pernah? Belum, oke. Ini ya, tepuk sukses. Siapa yang tidak mau menjadi orang sukses? Kalian semua mau menjadi orang sukses? Mau. Tujuan kalian belajar di sekolah. Tujuan kalian belajar di sekolah adalah untuk menjadi orang yang sukses. Ya, mulanya sinau sik temenan. Kalau tidak ada halangan silakan masuk ke sekolah. Tidak usah terlalu banyak izin. Ya, kalau memang tidak ada keperluan yang penting. Oke, tepuk sukses. Jadi tepuk sukses ini seperti ini. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Ya, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Bisa. Yes. Seperti itu ya. Ya. Ini kita gunakan untuk afirmasi positif kita ya. Karena dalam penelitian otak kita itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita akan mempengaruhi karakter kita. Kamu mau jadi orang yang karakternya sukses apa yang karakternya tidak sukses? Sukses. Maka silakan banyak-banyak masukkan di sini. Saya bisa, saya sukses, saya pasti mampu. Oke? Seperti
hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Bisa, 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 yes! Untuk melaksanakan pembelajaran kita, di mana tujuan kita hari ini, ya kita akan membahas mengenai lanjutan materi kita yang kemarin, yaitu tentang energi dan cahaya. Ya, ini masih ada hubungannya dengan listrik dinamis. Minggu kemarin kita apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Hukum Kirchhoff. Ya, apa? Siapa yang masih ingat hukum Kirchhoff? Sambil dibuka bukunya enggak? Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama ya, kalau hukum Kirchhoff kedua ini tidak jelas. Hukum Kirchhoff pertama, Jumlah I masuk sama dengan yang ada jumlah I masuk sama dengan jumlah ya, jumlah I masuk sama dengan I keluar. Apa kemarin ada PR ya? Ada PR berapa nomor? Satu nomor. Ada yang mau masuk ke depan untuk bahas PR-nya? Ya sebentar, nggak apa-apa. PR-nya bagaimana? Kalau lupa ya, coba lihat. Jumlah I masuk I itu apa I? Apa I? arus listrik. Arus listrik. Satuannya apa arus listrik? Satuannya ampere. Terus ingat ya, kemarin ada hukum Ohm, ada V sama dengan I kali R. V apa V? Saya ingatkan dulu satuannya. V apa V? Beda potensial atau tegangan listrik. Satuannya nomor volt. Kemudian ada R apa R? Hambatan listrik. Oke, kita sekarang masuk ke listrik dinamis subbab yang selanjutnya, yaitu tentang energi dan daya listrik. Ya, energi dan daya listrik. Ya, kamu sering nggak di rumah atau bapak atau mungkin beris ini ada lampu terus awan dimatikan? Nah, sering seperti itu. Keran nyala di mana? Keran nyala di rumah, kemudian kapnya sudah penuh tapi masih meluber-luber. Sering mendengar hemat air, tutup keran. Sering mendengar poster-poster seperti itu. Atau di rumah kamu nonton TV terus, yuk dimarahi sama Mae, TV baik, tagihannya bengkak. Pernah seperti itu enggak? Pernah seperti itu enggak? Terus awan sudah siang, listriknya dimatikan, ya. Atau dengan kata lain kita disuruh untuk menghemat listrik. Kenapa sih kita disuruh hemat listrik? Matikan keran, apa namanya, sudah penuh, maka kerannya harus dimatikan. Kenapa kita harus hemat listrik? Kenapa harus hemat listrik? Kalau kita boros listrik, akibatnya apa? Kalau kita boros non-stop nonton TV, walaupun kamu nggak nonton, TV-nya nyala terus, akibatnya apa? Kaitannya dengan membayar. Apa? Bayarnya apa, Mas? Bayarnya larang, Bu. Mak itu ngomyang-ngomyang, nek TV-nya nyala padahal kamu tinggal dolan. TV-nya tinggal kamu tidur, TV-nya nonton kamu. Ya, akan menjadi lebih boros listrik. Nah, dari situ itu yang dihemat apanya? Energinya atau dayanya? Energinya atau dayanya? Energi atau daya? Nah, hari ini kita akan membedakan yang energi yang mana, yang daya yang seperti apa. Pernah disini ada nggak ya? Alat-alat listrik itu biasanya suka ada dayanya. Nah, misalnya kamu nyetrika atau beli setrika listrik itu di kotaknya suka ada 220 V, betul? Ya, atau lampu, cok, tuh basket lampunya mati. Terus kamu pergi ke toko, Pak, sebelum lampu, berapa watt? Masih kan dilayangkan seperti itu. Berapa watt? Berapa watt itu berarti satuan watt. Itu yang ditanya energi atau daya? Daya. Kira sih dayanya
ya. Nah, itu jaya. Jaya satuannya watt. Nah, untuk yang nanti dibayar oleh orang tuamu itu adalah energi. Jadi yang digunakan ya. Jaya itu maksimalnya. Ya, tapi kalau energi itu sesuai dengan nanti penggunaan. Nah, di sini silakan dibuka untuk HP-nya. Saya akan membagikan LKPD. Hari ini kita akan menentukan apa sih itu energi dan apa sih itu daya. Kemudian silakan bisa dibuka satu meja. Saya berikan satu meja. Satu meja satu. Nanti tapi jadi meja yang bersebelahan ini nanti gantian yang mengerjakan. Kita akan membuat kelompok, tapi kelompoknya di sini saja ya, sebelah aja. Nah ini kan dengan sebelah belakang, biar tidak maju untuk kamu. Sepenting satu meja ada satu. Ini sudah semua belum sampai sana sudah? Ya berarti nanti Dwi kelompoknya sampai ini, ya. Yang ini sampai ini. Ya, nanti ditentukan, ini kan ada dua, ditentukan yang mengerjakan energi siapa, yang mengerjakan daya siapa, berdua. Itu ya, oke. Ini sama kita, masuk ke berarti Dwianto karo Hani. Silakan bisa dibuka HP-nya, sudah boleh. Ini dengan Haris, berarti Haris ke sini Haris. Ini boleh ada juga. Perhatikan sebentar, di sini ada energi dan juga ada daya. Kamu kan nanti jadi satu kelompok ya. Silakan ini kan berdua kerja sama. Yang mengerjakan energi siapa, yang mengerjakan daya itu siapa. Ya, jadi nanti kita mengerjakan yang atas dulu saja. Kalau ini sudah paham, nanti kita kalau langsung jauh baru mengerjakan yang di bawah. Kalau tidak berarti nanti ini untuk PR. Oke. Misalnya ini tadi Dwi sama Ajit. Dwi misalnya mengerjakan yang jaya, berarti Ajit sama Tristan mengerjakan yang energi. Seperti itu? Ya. Mengerjakannya bagaimana? Boleh punya pilih. Apa saya berikan dua pilihan? Ya. Bagi yang membawa HP silakan. Atau yang merasa nyaman dengan video, silakan dibuka HP-nya, ya. Yang lebih suka belajar dengan video, silakan dibuka HP-nya, kemudian lihat video yang sudah kalian download. Tapi bagi yang lebih suka, saya lebih suka membaca saja, lebih paham yang saya baca, saya sediakan di sini tambahan, ya, tambahan bacaan untuk kamu bisa mengerjakan LKPD. Silakan. Jadi ini bagi yang membutuhkan, atau mungkin lebih suka membaca di buku pendamping atau di buku paket, silakan bisa di. Kalau yang ini silakan. Kalau ada yang mau ini bacaan. Kamu lebih suka yang video atau bacaan atau dua-duanya juga tidak apa-apa. Tapi ini terbatas. Nanti bisa bergantian. Juga yang mau menggunakan ini, oh ya. Pakai buku pendamping juga bisa, buku paket juga bisa. Ya, silakan bisa mulai dilihat. Ini tinggal satu. Nanti gantian berada. Tadi saya bawa banyak buku 9B, tapi sepertinya yang dikembalikan cuma 3. Kasihan sama. Ya. Jadi yang lain sementara di HP, menggunakan video. Tadi Buris mau mengirimkan link untuk yang itu, tapi ternyata linknya error, nggak bisa dibuka. Ya, silakan. Kalau sudah ketemu langsung diisi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya. Itu ngomong kasih apa? Saya beri waktu 15 menit cukup. 15 menit. Cukup lah ya. Cukup kan 22. Bagian satu. Nanti setelah itu kita presentasi ini. 15 menit. Ditentukan kamu bagaimana, semangat sekolahmu bagaimana. Nanti jawabannya disatukan.
mendorong videonya. Untuk sumber energi listrik, kalau di situ tidak terlalu kelihatan warnanya, maka saya tambahkan slide di bawah, ya. Karena di situ tidak terlalu terang. Ini ya, ini gambar apa ya? Sebentar saya menjelaskan dari ini gambar apa? Satu. Oke, baterai. Kalau ini elemen volta, nanti silakan dicari. Ini Kaki. ini nanti tinggal dihubungkan bisa. Jadi tuliskan definisinya di sini. Kemudian ini sudah ada rumusnya, kamu tuliskan di sini. W itu apa dalam kurung satu satuannya. V itu apa dalam kurung satuan IT. Ini kemudian dijodoh-jodohkan. Ini latihan soalnya nomor 1, silakan dipilih dengan cara disilang. Yang nomor 2 ya, ditulis diketahui apa yang diketahui di sini. Kalau waktunya masih jam, maka seperti biasa waktu di sini kamu menggunakan apa sekon. Maka yang kalau di sini jam dikonversi menjadi sekon. Ya, kemudian tulis rumusnya dan jawab di sini. Kalau sudah ketemu dari video sudah ketemu atau dari bacaan sudah ketemu langsung ditulis. Ya, seperti itu. Kalau sudah ketemu langsung tulis. Ini yang merupakan buah rumus yang memberikan energi. Kalau nggak muat, silakan ya, sekon itu sama dengan T. Ya, untuk sumber energi listriknya bisa langsung di buku paket ada, di buku pendamping ada. Langsung daya, orang penting. Energi listrik ya, langsung daya. Meski ya, berarti menggunakan segini, enggak, J. Ada pertanyaan bagus, Bu, saya di sini dapat seperti ini, tapi di sana nggak ada. Maka jangan lupa kalau kamu cari rumus pakai apa? Segini kan, ya kan? Kalau seperti kemarin, kamu nulis J. Kalau seperti kemarin, kita punya huruf O ada V sama dengan I kali R. Yang di atas siapa? V. Yang di atas V, yang sebelah kiri siapa? I. Yang sebelah kanan R. Tadi temanmu dapat Bu, saya dapat rumus seperti ini. Tapi di apa namanya di soal sudah ada Bu, yang jawaban. Maka kamu harus membuat segitiga. buat dia. Yang di atas siapa? B. Yang di atas B. Yang kiri siapa? B. Yang kanan
anak ini 5 kali. Cari yang di pilihan jawabannya yang sesuai. Kalau mau cari P ditutup, mau cari P ditutup. Jadi tidak harus diblok dengan yang ada di situ, kamu juga harus berpikir. Mulai pertanyaan bagus, yang lain silakan. Tulis yang kamu temukan dulu, yang kamu gak ketemu kamu nanti bisa harap cahaya. Lagi bukan soal. Harap soal. Woi, dari. Oke, seperti itu. Kini kau nerang pemain ini. Kalau jangan lupa dalam kerja maka sudah sesuai dengan SI-nya yang ada di sana. Besarkan daya listrik Ya, dari sekon dikali berapa? Jam dari sekon dikali berapa? Jam ubah dulu jadi menit. Berapa menit? Jam berapa menit? Udah 60 udah jadi menit. Dari menit jadikan sekon berapa? 1 menit berapa sekon? 60. Berarti ini dari jam ke detik atau jam ke sekon dikali berapa? 60 kali 60 berapa? 3.600. Berarti yang di sini jam diubah 0,5 dikali 3.600. Ini Oke, buat arus papat. Yang jaya sudah sampai sini atau belum? Yang jaya sudah sampai sini? Sudah. Ini sudah? Belum. Ya, satu. Oh, berarti dia. Orang belum. Silakan, saya bertanya. Nanti yang literasi dulu. Mungkin anaknya, gini cuma nih buat. Oke, 60 watt. Bila alat tersebut dinyalakan selama 4 menit, berarti 60 watt. Berarti 245 watt. Ping berapa jauh? 260. Yang segitiga itu loh. Ini sudah Ya tergantung nanti apa yang ditaruh di sini, apa yang ditanya bisa pakai ini. Ini kalau hubungannya V sama I, ini kalau hubungannya B sama B. Tergantung. Kenapa? biasa.
Kita waktu kali ada kali begini gue jadi kita nong video sih rumus ini apa? Setrika listrik terus watt yang dipakai 2 jam sehari. Jika untuk diserap gimana untuk penggunaan rumah tersebut hari Minggu dan tidak dapat tanggal. Ketua pelaku satu dua. Ini dia.
dalam yang mana? Kesulitan? Gampang banget listrik. Ini? Dia listrik. Ini. Oke. Untuk yang mau menyelesaikan Jaya, coba Jaya ke depan terlebih dahulu. Oke. Di sini ada tabel alat listrik, TV, kulkas, dan kipas. Kemudian di sini ada apa ya? Kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Oke. Yang kalau kelihatan kayak ke depan. Energi. Satuannya apa di sini? J atau joule ya. Jadi energi simbolnya apa? Simbolnya apa? Itu kan satuan. Yang energi simbolnya apa? Simbolnya yang mengerjakan energi simbolnya apa? W. Berarti ini adalah W. Ya. Yang ini waktu pemakaian. Satuannya apa di situ? Sekon. Waktu pemakaian simbolnya waktu apa? T. Berarti ini adalah T. Ini W, ini T. Kemudian di sini Jaya. Satuannya W atau watt. Ya, simbolnya apa Jaya? P. Berarti yang di sini yang kosong Jaya, energi atau waktu? Tabel yang kosong Jaya. Berarti yang ditanyakan siapa? Jaya. Oke, kamu sudah ketemu tadi apa di sini? Sudah. Jaya adalah W. Bagi atau kali? Bagi. T. Maka W-nya ada tidak? Ada. T-nya ada. Maka nanti di sini bisa terisi. Silakan tulis. Oke, maka sekarang energinya ada apa? Biar energi. Ada energi silakan. Sudah bisa yang energi ya? Oke, benar. Kalau sudah selesai silakan dengan teman satu kelompoknya bertukar. Bertukar yang tadi mengerjakan energi. Jadi apa? Jadi 1 menit ke 1 menit. 1 menit berapa? 60 kali 6. Berarti dari jam ke sekon dikali 3.000. Nah, dari 60. Jadi 0,5 dikali. Kalau sudah switch ya, dengan tadi teman sekelompoknya yang tadi berbeda tugasnya sampai mana? Di sini garamannya kertasnya kedua. Kamu nggak minta. Satu kelompok itu kertasnya 2 ya kan? Ada yang kertasnya 1 enggak? Satu kelompok kertasnya 2. Yang satu meja mengerjakan. Yang terus dikerjakan yang mana? Budaya. Ini juga 1. Ya Bapak ada. Ini. Saya juga. Oh dituliskan. Ya silakan. Satu juga. Mana? Ini lah. Di switch ya, itu kan. Berarti Yang sudah selesai saling berbagi supaya semua terisi dalam satu kelompok. Jangan lupa diberi nama. satuannya sebelum 5 menit lagi kita presentasi ya. Yang sudah selesai. satuan Yang sudah selesai. satuan Kelompok yang sudah selesai. Kelompok sudah selesai ini sudah. Yang sudah selesai semuanya, baik energi maupun Jaya. Ini ya, oke, ini. Yang lain, oke, saya juga 5 menit silakan. 60 Kalau
Baca, tulis, ngerti. Waktu rumah Ya, silakan nanti bebas presentasinya mau dibacakan dari depan gedung atau ditulis di depan silakan. ini Kali. tuh Ini dikali. bagi Ya kali lah. kali terus terus jam ya pergi bisa Sudah, ini sudah. elemen Kan. Ini nanti kalau kita punya sisa kita bahas yang bawah. Itu bagaimana menghitung tarif biaya listrik di rumah. Nanti kalau tidak ya berarti untuk PR dulu kita bahas pertemuan hari Kamis. Ini sudah. Diisi. sudah ya bolo Oke, nah 1, 2, 3, 4, sudah kan ngomong yang selesai. 1, 2, iki 212 ya masih 4 kelompok belum selesai. Nanti saya minta perwakilannya saja. Oke. Mau dibacakan boleh, mau ditulis boleh. Kalau mau ditulis nanti langsung tulis di sini aja. Sebut saya dari sini. mumet tuh Biar nggak terlalu banyak tulis nanti tulis seperti apa. Tulis boleh, mau dibacakan juga boleh. Nanti silakan kamu pilih. laling cepat sih ya Ya, saling terisi ya, saling terisi menyambung dengan tadi dari kelompoknya. Sudah. kedua aku lagi Di. Itu. Enggak, ini keren. akan cara Yuk, ya, sekarang presentasi ya. burung rampung elemen full Lagi ya. Oke, Pak. ya Ini. Presentasi mengajukan diri atau mungkin? Oke. Mau mengajukan diri saja atau mungkin? Oke. Nah, mengajukan diri kan mungkin? Oke. Masukkan diri yuk. Saya coba masukkan diri. Salah apa? oh kecuali kecuali apa berapa jangan iki lho Kita sampai berapa ya? Kayaknya wes saya ingin informasi. Cakon itu sih nomor teleponnya. Ya, mau presentasi. nama kecil Silakan yang mau presentasi silakan kemana boleh. Yang pertama dari energi. Dari yang energi. tambah Silakan maju di depan boleh, mau di tempat saja juga boleh, mau dibacakan boleh, mau ditulis di sini juga boleh. Silakan tidak ada yang salah. Yuk. Yang bagian energi listrik terlebih dahulu. Saya sebagai pesanggap. Siapa boleh? Yang ini boleh, yang ini kan ada 3, 1, 2, 3, silakan. Yuk. Bu, saya bagian yang ini. Bu, saya yang ini. Untuk yang energi listrik, silakan. Presentasi. Yuk. Ayo, saya. Oke, mau dibacakan atau menulis di depan? Bacakan aja. Dibacakan aja. Ya, boleh, silakan. Amanda, saya berapa? 4. Sambil berdiri ya, bacakannya ya.
Ya, ini berarti iki betul bos. Soleh. Soleh. Kiye. Untuk yang ini berarti nanti sebelah sana ya. Kita teman-teman silakan sesuai kesepakatan kita, kalau ada yang berbicara tolong didengarkan. Oke, silakan. Definisi energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Rumus dari energi listrik adalah W sama dengan V dikali I dikali T. Keterangan W sama dengan energi listrik satuan joule, V sama dengan tegangan listrik satuan volt, I sama dengan kuat arus listrik satuan ampere, T sama dengan waktu satuannya sekon. Oke, ada yang berbeda dari kelompok lain yang mengerjakan energi? Sudah sama? Ada apa? Salah? Betul. Sumber energi listrik. Dari kelompok yang sama boleh, dari kelompok yang berbeda boleh. Silakan. Ayo. Ya. Tinggal. Dijodoh-jodohkan ya. Saya semuanya memilih sendiri. Jadi teman-teman, iya dong. Jadi teman-teman, sumber energi listrik elemen kering, baterai, akumulator, aki, elemen Volta. ya. Itu aja ya di nomor. Ada yang berbeda? Sama nggak? Oke, ini tepuk tangan untuk saya. Saya 23. Ya, jadi ini sebenarnya energi listrik ada elemen kering, kita sebut dia baterai, ada aki, ya, aki mobil, aki motor, kemudian ada elemen volta. Elemen volta ini nanti dipelajari lebih jauh di SMA kalau kamu mengambil kimia, ya, jadi buat seperti saya seperti ini. Kemudian ada latihan soal, silakan. Yuk. Latihan soal. Ayo. Ayo latihan soal. Jangan malu-malu. Salah ya, nggak apa-apa. Ayo, jangan malu-malu, teman-teman. Yuk. Di sekolah itu kamu nggak cuma mencari nilai, tapi juga mencari skill. Ya, kamu nggak pernah maju, nanti kamu nggak pede-pede. Padahal pede, percaya sama diri itu modal utama. Nek kamu kepengen sukses, itu. Nek kamu nggak pede, nanti modalnya hilang setengah kamu. Ya, silakan. Kalau ada kesempatan salah, nggak apa-apa, salah mau dicoba. Nanti kita betulkan bersama. Yuk, sini. Latihan soal, silakan. Siap-siap untuk yang energi yang daya. Oke, ini langsung dicetak yang mana, silang yang mana, kemudian yang nomor 2. Apa? Mau kemana? Sini aja. Hah? C. Oke, yang mana? Oke, yang nomor 2 silakan. Kita mungkin tanya jawab. Yang belum selesai
mengembangkan Sambil saling meneliti, jadi kan kamu menggunakan energi, teman-teman menghasilkan daya. Sambil saling meneliti, kalau ada yang salah. Oh, ada yang salah. Oh, ini nggak salah. Terus video. seketika Kuat di mana? Oke, berapa? Oke teman-teman, nomor 1 jawabannya apa? Berikut ini adalah berbagai jenis sumber energi listrik kecuali apa? Lampu bisa. Kalau lampu bisa tergolong apa? Sumber atau alat listrik? Alat listriknya dia yang menggunakan. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 diketahui sebuah setrika listrik dinyalakan selama 0,5 jam. Karena jam harus kita ubah menjadi siapa? Sekon. Tadi 0,5 dikali ya 1 jam berapa sekon? 3.600. 0,5 kali 3.600 berapa? 1.800 sama 1,8? 1.800. Apa? 1.800. Kemudian dipasang pada tegangan 220 volt. Berarti simbol apa ini? Tegangan. Simbolnya apa? V-nya 220 volt. Kemudian dengan kuat arus, apa simbol dari kuat arus? I sama dengan 2 ampere. Ditanya besar energi listrik yang diperlukan. Energi listrik adalah W. Bukan watt itu satuan dari daya. Nek W itu adalah energi listrik. Apa? Sudah mencoba menjawab. Dijawab W sama dengan fit. Ya. Ini salah satu rumus sebetulnya. Kalau kita hubungkan dengan hukum Ohm, nanti ada W sama dengan I kuadrat R kali T. W sama dengan I kuadrat R kali T dan W sama dengan satu lagi apa ya? Fit ya. W fit, favorit dan irit itu kalau tulis amalin seperti itu. Ya. Ini salah satunya W sama dengan fit 220 kali 2 kali T-nya 1000. 1008. Hasilnya berapa? Ya, ini tambahin. Hasilnya 792.000. Ya, soalnya 3. 792. Oke, betul atau salah? Oke, yang mana betul dan yang salah? Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya sudah maju di modal kamu. Salah orang apa nanti kita betulkan bersama. Oke, untuk yang kedua, yang bagian saya silakan. Yang bagian saya dibacakan aja dari situ ya. Maju tapi dibacakan biar agak cepat. Ini dihapus dulu. Ya, sini dibacakan aja. definisi energi listrik kemampuan definisi daya listrik banyaknya energi listrik tiap satuan waktu. Oke, banyaknya energi listrik tiap satuan waktu. Oke, kemudian satuannya Daya ya, oke. P adalah apa? daya listrik satuannya Watt. Ya, watt. Terus V tegangan listrik satuannya V volt. ya, terus I kuat arus listrik satuannya ampere. ampere. Yang lain ada yang berbeda? Tidak. Sama B, betul B. Tepuk tangan untuk ya.
Yang lain biar adil. Yuk. Siapa? Langsung maju aja yang ini dan yang ini biar kita menyingkat waktu. Oke, 2. Ini dan ini. Dikantani. 2, hubungan. Ini saya harus apa ya? Yang laki-laki silakan. Apa tak tunjuk? Yang bagian energi siapa dong? Yang tadi adalah bagian energi. Ya, Dit. Sebelah sana belum. Yang kelompoknya belum maju sama sekali. Ini sudah. Ini belum. Ini belum ya. Sama siapa? Yoga sama Ande. Apa Amri? Ayo cepat. Ayo. Nanti kelompoknya belum maju mau maju. Jadi bagian dalam nawar bagus ah. Masih yang mana? Ya wes, apa-apa. Ya ketutupi. Hilang. Yuk yang mana? Ya tulis. Kasih sini. Kasih hitungannya lah maksudnya dari kok. Kisah. Maju yang bagian dipasangin. Tuliskan sama Wit. Wes maju kok lu. Rahasia yang ini ada sini mawon. Ya. Sama kulkas katanya. Yang kulkas, daya kulkas. Bagi ya per 2.400 per 100. Wit sini Wit. Oke, 3 bibit sih. Itu bibit itu sampingin sini sampai ya. Ya, oke. Ya, bisa. Aku pakai nama ya. Jangan lupa satuannya. Biar kamu tidak satu ya, karena nanti saling berkaitan. Nanti kamu tahu caranya dan dari kemarin kan kelemahan kalian kan begitu, oke? 880 betul apa salah? Ya, P-nya 220, I-nya 4, tinggal dibandingkan ya. Ini tadi siapa? Buka ya. Sen berapa? 32. Oke, yang nomor 3. Oke, ini adalah apa tadi aplikasi
2400 dibagi 120 yaitu 20 watt. 3600 dibagi 218 watt. 1500 dibagi 70 20 watt. Jadi rahasia dan nih. Masa berapa ya? Masa berapa Sa? 21. Sampai pertama masa ya Sa? 3. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani masuk. Untuk yang bagian bawah, ya, yang bagian bawah. Untuk yang di sini ada yang mau bertanya lagi tentang energi dan daya. Bisa dipahami? Ya, jadi hubungannya energi dengan daya apa? Kita simpulkan hubungannya dengan energi dan daya apa? Apa hubungannya? Hubungannya baik-baik saja. P sama dengan B di P. Ya, daya adalah sesuai dengan definisinya tadi. Definisi daya apa? Usaha yang dilakukan atau besar energi listrik yang digunakan setiap sekon atau setiap detik. Jadi daya ini adalah sejumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa hitungnya? Yang pasti tahu rumusnya. Dan jangan lupa untuk selalu satuannya satuannya dikonversi. Nah, untuk yang bagian bawah silakan untuk PR di rumah. Ya Bu, bagaimana caranya? Videonya masih ada ya? Ya silakan kamu dicoba dulu. Ya, di videonya sudah ada tutorialnya. Silakan dicoba dulu. Hari Kamis kita bahas lagi. Seperti itu? Ya. Tulis minta untuk referensi pembelajaran hari ini silakan ditulis di buku masing-masing. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Untuk pelajaran nomor 1 akan ditulis refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Silakan langsung aja. Yang sudah saya pelajari hari ini adalah yang saya pelajari hari ini adalah ya sesuai tadi. Kamu tadi belajar apa? Ya, guyu ya gini. Sudah? Ya, yang kedua, hal yang saya pahami atau hal yang saya kuasai, yang saya dapat hari ini apa? Hal yang saya bisa, yang saya mudeng, yang saya pahami hari ini apa? Yang kamu pahami belajar hari ini apa? Yang ketiga, hal yang sulit saya pahami apa? Kalau ada ditulis, kalau tidak ada tidak ada. Saya sudah paham. Ada bagian ini Bu, saya masih bingung. Tuliskan. Sampun, ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk refleksinya besok kalau disebutkan bisa membaca. Oke, silakan ditulis tanggalnya hari ini. Jangan lupa untuk PR-nya guys, yang ada di situ.
Oke, ini gaya masih belum Fatima ya. Silakan bisa dapat jatah sholat bener. Oke. Silakan bisa istirahat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bulis? Alhamdulillah sehat. Berjumpa lagi ya Bulis ya. Oke, alhamdulillah. Kemarin kita telah melakukan kegiatan praktisi, kemudian Bulis juga sudah mengajar, di mana saya sebagai observer ya. Kemudian hari ini kita akan berjumpa lagi. Hari ini berjumpa lagi dalam kegiatan namanya Pasca Observasi. Saya merasa Bulis sudah paham ya yang namanya kegiatan Pasca Observasi. Insya Allah. Bulis, saya ingin tanya, ini kira-kira Bulis ingin mendapatkan apa dari kegiatan Pasca Observasi ini? Tentunya ingin mendapatkan hasil nih Pak, hasil dari observasi kemarin seperti apa untuk saya meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Jadi ingin mendapatkan hasil ya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dari Bu Riris kemarin, hal yang ingin ditingkatkan kan ada 3. Apa saja kemarin yang Kemarin itu kesepakatan kelas, kemudian KSE, kesadaran sosial fungsional, dan satu lagi diferensiasi konten sebenarnya. menurut Bu Riris, dari kegiatan pembelajaran pembukaan sampai kegiatan tutup ya pembukaan inti bentuk yang pertama dulu. Jadi area yang ingin dikembangkan itu adalah kesepakatan. Menurut Bu Riris dalam pelaksanaannya kemarin itu sudah seperti itu. Kalau menurut saya sudah ada sana, terutama untuk yang kesepakatan kelas. Yang saya lakukan kemarin itu di awal saya menekankan kesepakatan kelas kepada anak-anak supaya situasi lebih kondusif karena anak-anak mau membawa HP. Kemudian anak-anak juga saya minta untuk disiplin masuk di kelas sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh makan di dalam kelas waktu pembelajaran. Hanya mengingatkan itu karena kan anak-anak suka membuat permen seperti itu. Berarti di awal sudah diumumkan dahulu berkaitan dengan penggunaan HP dan kesepakatan kelas yang seperti biasanya. Kemudian di pembelajaran ya kemarin juga sempat saya ingatkan pas mereka sedang melakukan mengerjakan LKPD karena takutnya ada yang membuka HP yang lain tidak sesuai dengan jurusan. Bu Riris, ada pengembangan ini sudah cukup baik atau ada yang masih perlu untuk dilakukan? Menurut saya sudah Pak, menurut saya itu sudah berhasil ya. Saya rasa seperti Ya, itu. selamat ya Bu Riris. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Baik Bu Riris, kemudian area pengembangan yang kedua itu kompetensi sosial dan emosional. Kemarin sudah disepakati ada 3 anak spesifik ya. Untuk Bu Riris itu bagaimana juga pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya dari ranah yang pertama yaitu KSE yang kesadaran diri itu saya lakukan di bagian pembukaan untuk yang salam, kemudian saya meminta anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian saya juga menggunakan ice breaking untuk mengembangkan, menurut saya itu mengembangkan KSE yang kemudian selanjutnya untuk KSE yang lain itu ya keterampilan berrelasi. Untuk keterampilan berrelasi kemarin saya juga mengajak anak untuk presentasi dari beberapa kelompok, kemudian juga ada sesi tanya jawab
Saya pikir juga sudah terlaksana seperti itu. Oke. Kemudian ya, Yang satu lagi KSE yang mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu kemarin juga masuk ke dalam konten diferensiasi konten itu. Oke. Saya menggunakan ada audio visual, kemudian ada visual juga, kemudian menggunakan handout juga. Oke. nanti tadi sudah dijelaskan sama Iris, ini pembelajaran sudah dilaksanakan. Nah, itu dari kesadaran diri, tadi kegiatan dan kemudian presentasi itu untuk pada saat untuk keterampilan bereaksi, kemudian pengambilan keputusan tadi itu Iris menyampaikan ketika pemilihan konten pembelajaran. Itu dari kegiatan pembukaan tadi sudah ada, ya, nanti juga sudah dikasihnya kegiatan untuk juga ada. Nah, jadi tulis menyampaikan. Kemudian Iris kira-kira dari KSI ini menurut Iris masih ada yang ingin dikembangkan lagi atau sudah merasa cukup baik Iris? Saya sudah merasa cukup baik ya. Kalau tidak ada 2 lagi, cuman untuk 3 ini sementara saya sudah cukup. Untuk yang spesifik 3 ini. Untuk selanjutnya yang ingin dikembangkan? Ingin dikembangkan mungkin lebih ke manajemen diri. Manajemen diri. Baik, Iris kemudian ingin tahu juga ke area yang ingin dikembangkan yang selanjutnya yang yaitu berdiferensiasi konten. Menurut Bu Iris sendiri ini selama pelaksanaan bagaimana? Selama pelaksanaan saya merasanya sudah terlaksana juga. Ya. Anak-anak yang cenderung suka dengan video. Ya, mereka dengan audio visual, mereka lebih suka menonton, lebih paham pembelajaran dengan melihat video. Namun anak-anak yang tidak suka ribut, ya, mereka lebih suka membaca. Ada yang membaca menggunakan handphone, dan juga yang karena kemarin ada yang tidak membawa HP, jadi yang tidak membawa HP dia membaca menggunakan handphone. Yang ada juga yang membawa HP, namun lebih suka membaca bacaan juga. Sejauh pembelajaran kemarin berkaitan dengan berdiferensiasi konten, menurut Iris apakah masih ada yang perlu dikembangkan atau menjadi kendala? Kemarin itu ada atau tidak kira-kira berdasarkan pengamatan? Sudah. Berarti dari 3 area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Iris kemarin berhasil dilaksanakan semua. Selesai kan? Ya silakan. Boleh. Kemarin untuk yang konten juga, saya kan di dalam LKPD itu ada 2 submateri. Ya, jadi saya membuat satu kelompok itu 4 orang, satu kelompok 4 orang. Nah, dua orang ini saya bebaskan untuk memilih konten yang mana yang terlebih dulu mereka kerjakan. Jadi 4 orang ini saya minta untuk 2 orang mengerjakan konten yang berbeda. Setelah itu mereka nanti saling bertukar pikiran mengenai 2 konten tersebut, kemudian baru dibuat. Jadi menurut saya untuk diferensiasi konten sudah terlaksana karena anak memilih mana yang kira-kira saya paham lebih dulu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Iris. Saya ingin masih berdialog dengan Bu Iris. Kita melihat lagi pada kegiatan pembukaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Iris. Kira-kira yang sudah dilakukan Bu Iris kemarin dan yang menurut Bu Iris ada tidak di kegiatan pembukaan itu yang perlu atau yang kalau berdasarkan modul ajar yang saya buat, kalau saya ingat-ingat lagi nih Pak, saya sudah melaksanakan salam, sudah melaksanakan presensi siswa, doa juga saya sudah melaksanakan, kemudian ice breaking untuk afirmasi positif juga saya sudah melaksanakan, kemudian pemantik juga saya sudah melaksanakan, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah. Sepertinya saya kemarin tertinggal untuk
teknik asesmennya. Ya, saya lupa menyampaikan untuk teknik asesmen kepastian. Walaupun menggunakan LKPD. Untuk teknik asesmen ini menurut Bu Riris, ini kira-kira akan menjadi area yang ingin dikembangkan. Sepertinya sudah Bu. Jadi pertama itu adalah teknik Asesmen. baik, kemudian menurut Bu Riris kenapa teknik asesmen ini penting? Supaya anak termotivasi Pak. Jadi pembelajaran ini nanti yang dinilai itu apa saja sih? Dinilai keaktifan juga. Jadi mereka tahu oh, saya harus ngapain. Menurut Bu Riris, ini akan berhasil. Ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya ya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Jadi Tambah aktif, kemudian tambah apa ya? Menyelesaikan asesmen formatifnya mereka itu tidak lama seperti itu Pak. Jadi ada kemauan mereka, ada motivasi mereka untuk ayo segera diselesaikan, ayo segera menyelesaikan LKPD. Menurut Bu Riris ada yang dibutuhkan untuk mendukung penyampaian. Ya, mungkin supaya tidak terlupa lagi Ya. menggunakan PowerPoint atau bahan tayang seperti itu di BPT seperti itu. Karena kemarin saya memang tidak menggunakan bahan tayang, Ya. hanya LKPD saja yang harus saya tayang. Ya. Mungkin persiapannya memang kurang. Akan mulai dilaksanakan kapan? Segera. Kemungkinan waktunya Ya dalam waktu dekat nih Pak. waktu dekat. Ya. Sebetulnya itu juga karena di sini sering sekali mati lampu, jadi sehari mati lampu, sehari nyala, jadi kadang dari laptop saya juga, jadi sampai harus pinjam laptop lain karena LCD yang hanya satu itu mati, jadi harus pinjam laptop yang lain seperti itu. Baik sekali. Kita mengingat lagi. Tadi sudah bukan, kita mengingat lagi pada kegiatan inti. Menurut Bu Riris, yang sudah dilakukan apa saja? Kemudian, apakah masih ada yang perlu dikembangkan lagi? Selanjutnya. Untuk inti itu saya sudah membagi anak menjadi kelompok nih Pak, 15 kelompok. Kelompoknya kemarin memang heterogen. Kemudian supaya ada tutor sebaya. Kemudian Sudah semua dilakukan? Sepertinya sudah ya Pak, sudah. Kalau sesuai MA-nya sepertinya Sudah semua. Berarti masih ada tidak kira-kira yang ingin dikembangkan? Yang masih kurang? Tidak ada. Mungkin ini Pak, Ya. Untuk menentukan murid itu heterogen. Oh itu. Ya, jadi di awal itu biasanya kan soacak, Nah kadang-kadang sesuai nilai yang sebelumnya atau hanya berdasarkan duduknya saja. Penentuan kelompok heterogen. Seperti itu. Baik. Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya tadi seperti untuk tutor sebaya. Jadi kadang-kadang menurut saya ini sudah heterogen, jadi berdasarkan tempat duduknya. Tapi ternyata sama-sama tidak bisa. Jadi muncul tutor sebaya itu tidak muncul seperti itu, Pak. Seperti itu. Ada kaitannya dengan berdiferensiasi tidak menurut jenengan? Ada. Oke. Dengan itu. Jadi menuju ke pengelompokan saja atau menuju ke berdiferensi juga? Ya berarti menuju ke berdiferensiasi juga, Pak. Oh begitu. Berdiferensinya berarti apa ya? Proses. Ya. Karena memang kemarin lebih banyak mendampingi ke yang di kelompok itu, ternyata tutor sebaya tidak muncul seperti itu. Baik, Bu Riris, ini menurut jenengan, menurut Anda, ini dianggap berhasil kalau sudah seperti apa? Kalau sudah, ya sebetulnya sudah berhasil ya Pak, cuman yaitu saya kekurangannya di situ.
saya kurangnya tadi diferensiasinya itu. Diferensiasi proses. Untuk pengelompokan anak ini. Nggih. Pengelompokannya itu menurut jenengan menilai pengelompokan itu sudah berhasil kalau bagaimana? Kalau tutor sebaya sudah muncul. Oh, kalau Nggih. Jika tutor sebaya sudah muncul. Kemarin beberapa kelompok sudah muncul, tapi ada 2-3. Kan kemarin saya bagi 8 kelompok. 2-3 kelompok tidak muncul. Ya, walaupun memang ada yang dominan, tapi penguasaannya kurang. ya, baik. Baik, butuh sarana pendukung untuk senangkan ini? Untuk membantu seperti tadi mengingatkan itu butuh BPT. Iya, butuh BPT. Butuh Butuh bantayan. Selain BPT mungkin lagi Data-data ya Pak, data apa ya? data nilai, Oh, nilai. Oh, iya. data sikap juga. Akan mulai dilaksanakan kapan? Sesegera mungkin. Sama dengan yang Nggih. Insya Allah nanti bisa berbareng. baik, bagus sekali. Rilis, ini berarti yang terakhir kegiatan penutup. Nggih. Ya, silahkan Bu Riris mengingat-ingat lagi kemarin dalam proses pembelajaran apakah masih ada atau sudah dilakukan semua. Untuk penutup kemarin saya saat anak presentasi pun sudah diberi apresiasi Pak, sudah apresiasi, kemudian untuk kesimpulan mengambil kesimpulan, ya mungkin kekurangan saya di situ. Untuk pengambilan kesimpulan saya kurang memberi pertanyaan supaya anak itu muncul sendiri. Jadi harus saya pancing dulu, saya kasih kalimat, mereka hanya menambahkan sedikit. Padahal untuk mengambil kesimpulan yang baik kan mungkin saya meminta salah satu anak, ya silakan kesimpulannya. Mungkin karena kemarin juga terburu-buru waktu, dari ini. Itu seperti itu. Berarti kesimpulan yang dari Kesimpulan dari anak langsung. langsung. Iya. Ini harapannya apa? Kenapa kok kesimpulan harus dari anak? Ya supaya itu saya lebih tahu itu sudah paham atau belum. Kalau belum bisa membuat kesimpulan kan berarti anak belum sampai ini pemahamannya. Jadi kan proses pembelajarannya belum dapat lah, berarti harinya itu belum dapat. Butuh faktor pendukung lain? Iya kan, bahan tayang itu. Bahan tayang itu. Kalau ada bahan tayang biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan pemancing supaya anak ini supaya tidak lupa juga. Kemudian akan dilaksanakan bareng juga. Nggih, mudah-mudahan. Kalau persiapannya ada, insya Allah ada sebetulnya. Baik, terima kasih Bu Riris, ini sudah jelas sekali banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bu Riris. Tadi Bu Riris saya menanyakan kan ada 3 kegiatan dari pembukaan kegiatan inti sampai penutup. Ada beberapa hal yang dengan disampaikan itu ingin dikembangkan. Apakah Bu Riris mengingatnya? Yang pertama, apakah Bu Riris mengingatnya? Asesmen, betul. Yang kedua harus diungkapkan ke anak, ya, betul. Kemudian yang kedua tadi penentuan kelompoknya. Kemudian yang penutup. Kesimpulan dari anak langsung. Ini adalah 3 hal yang ingin dikembangkan Riris pada pembelajaran berikutnya. Baik Bu Riris, ini kegiatan paskanya menurut saya sudah hampir menuju selesai. Saya ingin meminta kesimpulan Bu Riris dari semua percakapan dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan Bu Riris, apa yang Bu Riris dapat, dan lain sebagainya. Silakan Bu Riris. Terima kasih atas kesempatannya. Melawan kemarin sudah diobservasi oleh jenengan ya, dari hasil observasi dan hari ini saya mendapatkan saya jadi bisa merefleksikan apa yang menjadi kekurangan saya. Antara lain tadi 3 itu tadi. Oh iya betul, saya ada kekurangan di situ gitu. Selama ini saya tidak pernah seperti itu. Selama ini kok nggak pernah mengasah ya udah. Nanti kurangi, nggak pernah diingat lagi. Alhamdulillah dapat itu. Kemudian
dapat pembelajaran juga bahwa apa namanya, kalau kita refleksi, oh saya kurangnya ini, jadi lebih tahu, lebih detail, terstruktur gitu loh Pak. Iya. Kalau kemarin kan, oh ini kemarin belum ada ini gitu, dan tidak dicatat. Kalau sekarang kan ini ada 3, catatan. Dapat refleksi lebih jelas, detail, lebih terstruktur. Saya. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah ya Pak, dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru. Gitu. Senang atau Senang. tegang? Ya banyak nama-nama Pak. Baik, Bu Lilis, ini terima kasih sekali. Ini kegiatan observasi kita sudah selesai. Dari pra sampai kegiatan observasi sampai pasca. Ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sama. Harapannya tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Lilis sudah menyampaikan. Intinya kegiatan supervisi ini kita menjadi berkembang bersama-sama. Terima kasih Bu Lilis. Iya, sama-sama Pak. Ya, saya tunggu kabar baiknya berkaitan dengan pengembangannya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.